Halo semuanya, selamat datang di episode saya yang kedua. Hari ini saya mau bercerita lebih dalam tentang perjalanan saya menuju kedewasaan. Untuk kali ini, saya akan memulai dari perjalanan karir saya dulu, karena itu merupakan part of my memory yang masih fresh di otak saya. Seperti apa ceritanya? Saksikan sampai habis. Nah, pertama kali pengalaman saya kerja itu di tahun 2013. Nah, waktu itu kebetulan ada program internship dari kampus, jadi saya juga semua mau nggak mau harus menjalani internship selama 6 bulan. Nah, saya kebetulan waktu itu diterima untuk internship di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Mega Kuningan. Nah, posisi saya waktu itu di front office dan di bagian operator. Jadi itu sama seperti customer service. Saya menerima berbagai macam permintaan, request, dan juga keluhan-keluhan kadang dari tamu-tamu yang in-house dan menyambungkan mereka ke bagian yang bersangkutan. Nah, kembali soal attitude saya. Jadi seperti yang saya jelaskan di episode pertama, saya dulu punya attitude yang masih sangat buruk. Jadi saya orangnya sangat-sangat egois dan saya selalu maunya menang sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain dan sebagainya. Dan tentunya itu pun berpengaruh dengan kehidupan saya waktu mulai bekerja gitu. Jadi I was so much struggling socially. Saya sangat-sangat struggling secara sosial dan pada waktu itu banyak yang tidak suka sama saya. Saya tahu penyebab pertama adalah memang karena attitude saya yang memang sangat buruk pada waktu itu dan rekan-rekan kerja saya melihat saya sebagai anak yang rewel dan manja dan mungkin sangat demanding gitu orangnya. Dan sampai akhirnya informasi itu tentunya menyebar dengan cepat ke satu hotel. Sampai-sampai saya ada beberapa kali dipanggil dan dimarahi oleh manajer bahkan. Nah, kalau kata rekan kerja saya, dia sempat ngomong sama saya waktu itu. Ingat Arvin, kamu kalau kerja, apalagi di hotel, itu tembok pun akan ngomong. Nah, jadi artinya apapun yang Anda lakukan, itu pasti akan ketahuan sama orang lain dan mereka akan ngomongin itu di belakang Anda. Mereka akan nyebarin semua info itu ke rekan-rekan kerja yang lain dan otomatis ya reputasi Anda terpengaruh dengan itu. Sampai akhirnya saya menjadi semakin insecure, jadi semakin tidak bisa membuka diri sama orang lain dan sampai-sampai saya menganggap semua orang itu jahat gitu. Saya sebetulnya bisa dibilang sangat beruntung pada saat itu karena saya bisa survive selama 6 bulan masa internship saya setelah apa yang terjadi, dan itu dikarenakan ada salah satu bos saya yang memang mempertahankan saya sampai masa internship saya selesai gitu. Jadi beliau adalah seorang ekspat yang berasal dari India dan pada saat itu beliau menjabat sebagai Director of Rooms, which is posisi yang kedua tertinggi setelah General Manager itu. Nah, dan beliaulah yang memberi support kepada saya juga untuk keinginan saya untuk pindah dari posisi operator ke bagian front office yang memang di depan, jadi tidak di dalam ruangan gitu. Beliau memberi saya posisi sebagai Guest Relations Officer atau kita singkat aja GRO. Nah, pada waktu itu lucunya saya juga satu-satunya laki-laki yang ditugaskan sebagai GRO karena sebetulnya posisi GRO itu hanya diisi oleh wanita gitu.
Nah, untungnya pada saat itu ya semua berjalan relatif lancar. Jadi saya tidak ada masalah dengan tamu dan saya pun mendapat feedback yang bagus dari tamu-tamu. Walaupun ya pada saat itu tetap saja rekan-rekan saya masih menjelek-jelekan saya dari belakang gitu. Pada hari terakhir saya mau berpamitan kepada beliau dan beliau ingin mengatakan ini sama saya. So, jadi I'm sorry you have a bad last day. I was actually angry with someone else, and to be honest, I was very very tired today. So, I want to say thank you for doing such a good job, despite what others have said about you. I always knew that you want to learn. So, I wish you the best for your future. And if you ever looking for a job here, you can always contact me anytime. Itulah yang dikatakan beliau kepada saya, dan biar bagaimanapun saya berterima kasih kepada beliau. Namun masalah tidak berakhir sampai di situ. Setelah selesai masa internship saya yang pertama dan kembali ke kampus pun saya masih tetap socially struggling dengan teman-teman di kampus. Tapi itu akan saya bahas nanti karena episode kali ini adalah tentang my career journey. Jadi itu akan saya bahas nanti di episode yang berbeda. Nah, di semester ke-6 kebetulan program kampus adalah internship di luar negeri, dan saya pada waktu itu berkeinginan untuk perginya itu ke Australia dan menjalankan magang di sana. Dan saya pun diterima di sebuah hotel bintang 4 di kota Darwin. Saya jujur pada waktu itu saya merasa excited tapi juga takut at the same time gitu. Saya excited karena saya dari dulu memang penasaran dan ingin sekali jalan-jalan ke Australia. Tapi saya juga takut karena saya benar-benar pergi sendirian pada waktu itu. Jadi teman-teman saya yang juga magang di Australia itu pun mereka dapatnya di hotel yang beda kota dan beda area, bahkan beda negara bagian, jadi tersebar begitu loh. Nah, jadi di sana itu saya benar-benar harus mengurusi semuanya sendiri. Benar, seperti dugaan Anda, kejadian saya waktu di pertama kali saya internship di Mega Kuningan terulang lagi di Darwin. Dan yang lebih parahnya, kali ini tidak ada yang melindungi ataupun mempertahankan saya. So yes, saya dipecat setelah 4 bulan bekerja di sana. Nah, dan berita itu pun langsung menyebar secepat kilat ke satu kampus gitu. Jadi, dan itu menjadi topik yang viral pada saat itu di kampus. Jadi dan itu membuat saya semakin insecure, saya semakin depresi, dan juga saya semakin minder pada saat kembali ke kampus. Nah, dengan sisa 2 semester lagi di kampus pada saat itu, jujur itu merupakan 1 tahun yang paling serasa neraka bagi saya. Yang pertama saya kembali tidak punya berpenghasilan, jadi murid biasa lagi, dan saya juga kembali minta uang jajan ke papa saya. Ditambah lagi berita saya dipecat itu menjadi gosip yang viral untuk waktu lama di kampus. Dan itu juga membuat saya menjadi semakin menutup diri dari orang lain, siapapun itu. Lantas, bagaimana saya bisa tetap waras dan tidak mengalami penyakit mental setelah semua kejadian tersebut? Apa yang menjadi titik balik saya hingga saya bisa berubah menjadi saya yang sekarang ini? Saksikan video part keduanya hanya di Arvin Gram 12.